tugas umat Islam membangun peradaban Islam, Islamic civilization, membangun peradaban Islam yang penuh dengan kedamaian dan cinta. Ada 3 unsur yang diperintahkan dalam kedua surat itu, surat Al-Alaq dan surat Al-Qalam, untuk membangun sebuah peradaban. Pertama, Al-Qira'ah, membaca. Yang kedua, Al-Kitabah, menulis. Kemudian yang ketiga, Akhlaqul Karimah. Unsur peradaban itu ada 3. Pertama, kebiasaan membaca, reading, membaca. Yang kedua, kebiasaan menulis yang baik, writing. Dan yang ketiga, dilandasi dengan akhlakul karimah. Ketika kita membaca yang baik, membaca Al-Quran maupun ayat Al-Quran, kemudian menuliskannya dalam tulisan yang baik, dan sertai dengan akhlakul karimah, maka insya Allah cepat atau lambat akan terbangun sebuah peradaban Islam. Peradaban Islam, peradaban keilmuan, ya, bukan peradaban kebiasaan, tapi sebuah keilmuan yang dilandasi dengan akhlakul karimah. Apa hal yang utama yang harus kita bangun sekarang, yang harus kita kuatkan? Ada 4 ya. Yang ini merupakan sifat wajib bagi para rasul. Para rasul itu kan pelopor peradaban, para sahabat Nabi pelopor peradaban, karena mereka terbiasa membaca yang baik dan terbiasa menulis yang baik. Dan akhlaknya akhlak yang baik. Ada 4 akhlak yang baik yang menjadi kewajiban inti dari kewajiban para rasul. Pertama, akhlak siddiq, akhlak jujur, benar. Jika kejujuran kebenaran ini kita pertahankan, cepat atau lambat akan bertambah kebaikan-kebaikan. Karena dia mengatakan bahwa pasti menghasilkan kebaikan, dan kebaikan itu menghasilkan keunggulan. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inna al-birra yahdi ilal jannah. Yang pertama harus siddiq, jujur dan benar, jangan berdusta. Bahaya sebuah masyarakat jika para pemimpinnya terbiasa berdusta. Sangat bahaya. Bukan membangun peradaban, akan tapi menghancurkan peradaban. Ya, dan ketika kita membiasakan lawan dari siddiq, yaitu dusta, berbohong, berkata yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan fakta, maka akan terjadi kehancuran peradaban. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-amanah. Ternyata amanah itu merupakan inti dari pembangunan peradaban. Amanah akan menghasilkan kebaikan, kemakmuran. Al-amanah itu tajribul rizqa, wa khiyanah itu tajribul faqr. Jadi kefakiran, kemiskinan yang terjadi sekarang ini dengan negara kita juga bukan karena kekurangan sumber Allah, tapi karena pengkhianatan. Banyak koruptor yang tidak mengaku sebagai koruptor, bahkan bergembira dengan korupsinya, dipamerkan uang yang begitu banyak. Ya, jadi pertama siddiq, yang kedua al-fatan, kedua adalah al-amanah, yang ketiga al-fatan, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan sosial yang paling utama. Dan yang keempat adalah tabligh, menyampaikan. Jika akhlak ini kita bangun kembali bersama-sama, saya kira kampus Islam tempat melahirkan peradaban. Dengan catatan orang-orang kampus harus biasa membaca yang baik, harus biasa menulis yang baik, dan harus biasa berperilaku dengan akhlakul karimah. Insya Allah cepat atau lambat akan lahir dari kampus Islam itu peradaban Islam. Mudah-mudahan salah satu unsur peradaban Islam itu adalah kampus yang kita cintai. Oleh kita mengatakan WIKA merupakan salah satu kampus peradaban, di mana pusatnya adalah masjid, ya, pusatnya adalah masjid. Di
samping kita belajar punya rukun dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu biasakan kita para mahasiswa, para dosen, para karyawan ikuti sholat berjamaah. Ya, zuhur asar ikuti. Anggap sebagai kebutuhan. Jangan biasa sholat sendirian. Ya, Allah memberikan pahala yang luar biasa pada setiap orang yang suka berjamaah di masjid. 27 derajat bayangkan. Apalagi ketika sholat besar berjamaah sholat sunnah, insyaallah kampus perdakwaan akan kita bisa bangun kembali dengan cara menjadikan masjid sebagai rujukan kita. Ar-rujuk dalam masjid, back to masjid, kembali ke masjid. Insyaallah. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.